Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan untuk mata pelajaran administrasi pajak. Minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan pajak penghasilan final, diantaranya bagaimana cara menghitung untuk bunga deposito, kemudian bunga obligasi, dan bunga simpanan yang ada di koperasi. Hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya terkait dengan menyiapkan SPT PPh pasal 21. Dalam hal ini ada beberapa topik yang akan kita pelajari. Yang pertama wajib pajak PPh pasal 21, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, tarifnya berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, tata cara menghitung pajak penghasilan pasal 21, serta dokumen dan formulir yang diperlukan terkait dengan SPT PPh pasal 21. Ya. Kita akan belajar terlebih dahulu tentang wajib pajak PPh pasal 21. Ya. Sebelum mempelajari lebih lanjut apa itu wajib pajak PPh pasal 21, terlebih dahulu kita perlu tahu apa itu pengertian dari PPh pasal 21. Ya. Pengertian dari PPh pasal 21 yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau dipelajari wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri atau dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Itu pengertian dari penghasilan. Nah, pajak penghasilan pasal 21 sendiri artinya apa? Ya. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan. Ya. Untuk PPh pasal 21 sendiri mengatur terkait dengan penghasilan yang berupa seperti gaji, kemudian upah, honorarium, dan sebagainya. Itu untuk pengertian PPh pasal 21. Ya. Oke, kita akan melanjutkan. Nah, pemotong PPh pasal 21 itu siapa saja? Ya, ada beberapa pemotong PPh pasal 21. Yang pertama, ada pemberi kerja. Ya. Pemberi kerja ini bisa perusahaan di mana tempat kita bekerja, ya. Kalau karyawannya itu namanya disebut dengan pekerja, tetapi kalau pemiliknya itu disebut sebagai pemberi kerja. Kemudian yang kedua ada bendaharawan pemerintah, ya. Bendaharawan pemerintah ini yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan. Kemudian ada perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan atau jasa, baik itu yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kemudian ada bentuk yayasan atau lembaga kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan sebagainya, ya. Kemudian ada juga penyelenggara kegiatan yang membayar honorarium atau hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Ya. Ini beberapa pemotong PPh pasal 21. Selanjutnya, setiap pemotong memiliki hak dan kewajiban. Kita akan lihat terlebih dahulu hak dari pemotong PPh pasal 21. Yang pertama, hak dari pemotong PPh pasal 21 adalah mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan. Ya. Kemudian yang kedua, memperhitungkan kelebihan setoran PPh pasal 21. Baik itu yang masa ini berarti bulanan, ya, yang terutang setiap bulannya, ataupun tahunan. Jadi bisa memperhitungkan kelebihan setoran tahunan. Kemudian membetulkan sendiri SPT. Ini berarti atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun
sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Jadi waktunya selama 2 tahun untuk pembetulan SPT. Kemudian mengajukan surat keberatan. Ini tentu saja ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu surat ketetapan pajak kurang bayar. Jadi jika ada yang dirasa tidak sesuai, bisa mengajukan surat keberatan. Kemudian yang terakhir, mengajukan permohonan banding. Ya, permohonan banding harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan harus dijelaskan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan yang menjadi keberatan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi tidak hanya mengajukan permohonan, tetapi harus ada alasannya jelas dan ditulis secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia. Ini beberapa hal yang menjadi hak dari pemotong PPh pasal 21. Selain hak, tentu saja juga ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Kemudian kewajibannya apa saja? Ya, pemotong pajak pertama harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Ya, pendaftarannya melalui kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Ya, kantor pelayanan pajak itu biasa kita kenal kalau di Lampung ada KPP Pratama Teluk Betung, kemudian KPP Pratama Tanjung Karang, ada Kedaton, ya. Mungkin kalian sudah tahu itu. Kemudian berikutnya mengambil sendiri formulir, ya, yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajibannya, ya. Di mana kita bisa mengambil formulir? Ya ke kantor pelayanan pajak atau KPP, atau juga ke kantor penyuluhan pajak setempat. Ya, itu tempat di mana kita bisa mengambil formulir terkait dengan PPh pasal 21. Kemudian menghitung, ya, kita bisa menghitung, memotong dan menyetorkan PPh pasal 21. Ini setiap bulan, ya, atau yang disebut dengan SPT masa, itu artinya bulanan. Kemudian berikutnya melaporkan PPh pasal 21, ya. Walaupun PPh pasal 21-nya nihil atau dalam arti 0, tetap harus dilaporkan, ya. Jadi SPT masanya tetap dilaporkan ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Nah, laporan PPh pasal 21 ini dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Jadi tanggal 10 bulan berikutnya SPT masa PPh pasal 21 harus sudah dilaporkan. Kemudian memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21, ya. Walaupun tidak diminta, bukti pemotongan ini harus diberikan kepada orang pribadi, ya. Baik itu yang dipotong adalah orang pribadi, bukan sebagai pegawai tetap, ataupun yang lainnya. Nah, selain kelima kewajiban ini, ada juga beberapa kewajiban yang lain. Yang pertama, memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 tahunan kepada pegawai tetapnya, ya, termasuk juga pensiunan. Kemudian selanjutnya kewajibannya adalah membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan. Jadi setiap penerima penghasilan dibuatkan catatan masing-masing terkait dengan PPh pasal 21-nya. Kemudian kewajiban yang selanjutnya, dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir, wajib menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang bersangkutan, ya. Jadi harus dihitung kembali setelah 2 bulan. Kemudian kewajiban yang berikutnya, mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT tahunan PPh pasal 21 ke kantor pelayanan pajak tempat pemotong pajak terdaftar. Jadi tadi kalau sudah dibuat PPh pasal 21 secara masanya atau SPT masa, kemudian nanti di akhir tahun pajak harus dibuat SPT untuk tahunan, ya. Diisi, ditandatangani dan disampaikan ke kantor pelayanan pajak di mana pemotong itu terdaftar, ya. Kalau misalkan terdaftarnya di KPP Pratama Teluk Betung, berarti disampaikannya ke
KPP Pratama Teluk Betung. Ya. Kemudian yang terakhir, melampirkan SPT tahunan PPh pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian. Ya. Jadi dilampirkan ya, SPT PPh pasal 21 ada beberapa lampirannya. Nanti ketika kita akan belajar bagaimana formulirnya, kemudian dokumennya, di situ dijelaskan lampiran-lampiran apa saja yang harus disertakan pada saat kita melaporkan SPT, baik itu untuk yang massa maupun untuk yang SPT tahunan pasal 21 terkait dengan pajak penghasilan. Ya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup sekian. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.